Selamat pagi, saya dengan Sinta di program podcast Rumah Sakit Hermina. Kali ini kita akan membahas mengenai jerawat. Nah, tentunya sahabat Hermina ada yang pernah mengalami jerawat ini baik pada saat kecil, remaja, ataupun misalkan pada saat sekarang sudah dewasa. Nah, si jerawat ini sangat mengganggu sekali. Selain mengganggu penampilan, jerawat juga membuat kita tidak nyaman. Nah, kali ini saya bersama dengan narasumber spesial tentunya dengan dokter spesialis kulit kelamin dari Rumah Sakit Hermina. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi, Teh. Halo semua. Ya, saya bersama dengan Dokter Nia Ayu Saraswati, spesialis kulit kelamin. Dokter, apa aja sih penyebab si jerawat ini, Dok? Mungkin banyak penyebabnya ya. Yang kita ngomongin jerawat ini memang semua penyakit kulit sejuta umat ya, Teh ya. Sahabat Hermina juga mungkin semua pernah mengalami jerawat ya. Nah, penyebabnya ini multifaktorial atau berbagai macam sebabnya, Teh. Jadi kalau kita kelompokkan ada sekitar 4 penyebabnya. Yang pertama ya, karena produksi sebum atau minyak yang berlebih. Jadi di bawah kulit kita ini kan ada kelenjar minyak yang akan meningkat misalnya pada saat puber atau remaja, atau ada perubahan hormon kayak lagi hamil ya, atau misalnya lagi stres gitu, atau beberapa hormon laki-laki yang terlalu tinggi itu juga akan menimbulkan produksi minyak yang banyak. Nah, produksi minyaknya banyak, kemudian ada faktor lain yaitu ada sumbatan di pori-pori kulit. Misalnya ada kotoran, jarang cuci muka gitu ya. Kemudian ada pengelupasan kulit di permukaan ini yang berlebihan sehingga nyumbat kan. Kita di bawah kulit itu ada pori-pori, terus kalau pengelupasannya berlebihan terus ada penyumbatan numpuk di situ. Akhirnya saat produksi minyak banyak kesumbatlah sama si sumbatan-sumbatan tadi, akhirnya jadi ngebelendung ya, kayak yang seperti kita selalu keluhkan. Misalnya ada kayak komedo ya, apa sih namanya, pustul kalau bahasa kedokterannya, atau bisul kecil yang sering kita sebut jerawat. Nah, faktor yang lainnya misalnya ada peradangan di situ. Terus kita ome-ome gitu ya, Teh ya, apa sih istilahnya, kita pencet-pencet komedo yang belum berinfeksi, terus kita pencet-pencet, kukunya kotor dan lain-lain, akhirnya ada infeksi di situ. Ada infeksi ditambah peradangan, akhirnya jadi jerawat yang bernanah. Nah, itulah penyebab-penyebabnya. Jadi ada 4 penyebab. Minyak yang berlebih, ada sumbatan di pori-pori, ada infeksi bakteri, dan ada peradangan. Gitu. Baik. Dokter, untuk pemeriksaannya sendiri, pemeriksaan apa saja sih yang dilakukan untuk jerawat? Pemeriksaan sebenarnya simpel ya. Jerawat itu cuma dilihat dari klinis aja. Jadi dari dokter melihat langsung keadaan pasien, kita bisa menentukan ini jerawat atau bukan. Tapi hati-hati, semua orang kayaknya pernah jerawatan, tapi tidak semua jerawat itu benar-benar jerawat sesungguhnya atau yang kita sebut dengan akne vulgaris. Syarat kita katakan suatu akne vulgaris atau jerawat yang benar-benar jerawat itu ada komedonya. Tadi sesuai jalan cerita penyakitnya tadi, harus ada sumbatan berbentuk komedo gitu. Tapi kalau misalnya tidak ada komedonya, bentuknya kayak beruntus-beruntus, kemerahan doang, bisa saja yang disebut dengan rosacea. Rosacea itu kayak kulit yang sensitif, bentuknya kayak jerawat. Jadi bisa salah diagnosis kan kalau nggak diperiksa sama dokter kulitnya langsung gitu. Atau bisa juga ada reaksi di sekitar mulut ya, bentuknya bintik-bintik kecil beruntusan, tapi itu bukan jerawat ternyata. Satu, perioral dermatitis. Jadi kayak eksim akibat misalnya alergi pasta gigi atau penggunaan steroid berlebihan gitu. Atau ada lagi jerawat yang di punggung yang saat ini suka ngetren tuh di YouTuber suka bilang katanya akne jamur atau jerawat yang gara-gara jamur, suka self diagnose gitu tuh, Teh ya. Padahal nggak sebenarnya benar, harus tetap diperiksa oleh dokter kulitnya. Jadi pemeriksaannya cukup dengan melihat klinis secara langsung, tapi klinisnya itu harus ditemukan komedo atau sebelumnya pernah ditemukan komedo, perjalanan klinisnya kemudian bentuknya bisa bisul kecil-kecil, bisa sampai gede-gede yang kayak jerawat batu gede-gede gitu bisa. Oke, banyak banget ya penyebabnya ya. Macam-macam jenisnya. Jadi jangan self diagnose sendiri kemudian ngobatin sendiri. Karena ternyata yang mirip-mirip penyakitnya seperti jerawat itu banyak. Oke dokter, dari
banyaknya penyebab yang tadi sudah dokter ceritakan, tentunya pengobatannya berbeda-beda ya dok Iya, ya. betul Kayak gitu, banget. betul. Nah, untuk pengobatannya sendiri mungkin ada tindakan khusus atau tidak dok? Kemudian pengobatannya seperti apa? Apakah ada obat minum ataukah misalkan ada obat oles gitu? Oke, pengobatan juga dibagi dalam beberapa kelompok ya. Kalau kita lihat berdasarkan penyebab tadi, kita tentukan dulu benar nggak ini suatu jerawat yang kita maksud, atau dalam bahasa kedokteran yang tadi saya ulang kali sering sebut adalah acne vulgaris. Benar nggak acne vulgaris? Atau tadi apakah karena jamur? Berarti kan diobatinya obat jamur ya. Atau karena suatu eksim atau alergi terhadap sesuatu ya diobatinya dengan obat alergi. Tapi kalau benar-benar suatu jerawat atau acne vulgaris, maka kita mengobatinya berdasarkan keparahan atau derajat keparahan penyakitnya tadi. Jadi jerawat itu dibagi menjadi derajat ringan, derajat sedang, dan derajat berat. Nah, itu yang menentukan juga dokter yang memeriksa. Kalau derajat ringan biasanya cuman komedo-komedo kecil gitu, jumlahnya nggak terlalu banyak. Tapi kalau udah ada pustul yang cukup banyak gitu ya, beruntus yang ada nanah-nanahnya kecil, itu masuk ke derajat sedang, jumlahnya juga cukup banyak. Tapi kalau gede-gede banget ya itu masuknya ke derajat berat gitu. Nah, kalau derajat ringan bisa nih kita coba dulu dengan penggunaan skincare atau bahasa medisnya OTC, over the counter. Jadi bahan-bahan yang bisa dibeli bebas nih. Sekarang kan banyak ya obat total jerawat bisa dibeli di drugstore. Kemudian skincare serum atau krim malam itu masih boleh ya kalau cuman komedo 1, 2 gitu. Tapi kalau udah masuk derajat sedang ya, biasanya harus ditambah dengan pengobatan obat yang dimakan, bisa antibiotik atau obat vitamin A yang dimakan ya. Kemudian obat olesnya pun obat oles yang resep dokter gitu, yang dipakai malam, ditotolin jerawatnya. Dan kalau yang besar-besar atau masuk derajat berat itu harus ada tindakan-tindakan khusus, misalnya ada penyuntikan untuk yang gede-gede nodul ya kita sebutnya, atau tindakan lain, misalnya ada chemical peeling, atau misalnya nanti ada IPL, bentuknya sinar seperti laser tapi bukan laser base-nya tapi sinar gitu. Nah, itu akan cukup membantu. Jadi sekali lagi pengobatannya tergantung dari derajat keparahannya. Oke, baik ya. Nah, tentunya nih sahabat Hermina, ada yang penasaran nih, berapa lama kira-kira proses penyembuhan jerawat, Dok? Biasanya gitu pada saat kontrol pengobatan gitu. Kalau pengalaman saya itu biasanya kalau masuk derajat sedang itu kita harus sesegera mungkin mengobatinya. Biasanya dari yang aktif banget 1 bulan pun udah reda ke yang jadi tenang gitu ya, jerawatnya nggak lagi meradang hebat gitu. 1 bulan pengobatan udah mulai mereda. Tapi kemudian kita perlu ada yang disebut dengan fase maintenance atau pemeliharaan. Jadi setelah radangnya itu turun ya, nggak meradang lagi, tetap mesti diobatin, tetap mesti kontrol. Itu bisa sampai 3 bulanan. Saya sih biasa bilang sama pasien 3 bulanan selesai, baru nanti maintenance yang skincare aja. Jadi ke dokter seenggak-enggaknya 3 bulan deh untuk dari mulai derajat sedang tadi sampai benar-benar derajat ringan ataupun menyembuh gitu. Oke, baik Dok. Ini dari pasca jerawatnya sendiri ya Dok ya. Ada yang saya lihat ada yang menimbulkan bopeng ya Dok ya. Bener banget. Ada yang hanya berbekas noda ya Dok ya. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Kenapa berbeda gitu Dok? Itu banget yang menyebalkan dari jerawat itu sebenarnya bukan jerawatnya aja. Jerawatnya mungkin sebentar ya, 1 bulan beres hilang ya. Tapi bekasnya itu bikin frustasi ya, apalagi kalau terjadi bopeng atau scars ya. Jadi kenapa sih bisa demikian? Jadi kalau kita jerawat itu kan ada peradangan nonjol ke atas ya. Tapi kalau kita pencet-pencet gitu ya, maka akan tertimbul luka. Gitu ya. Luka tadi pada saat mau menyembuh itu kita ganggu lagi nih, kita pencet-pencet lagi sehingga proses penyembuhan lukanya tidak normal. Yang harusnya luka itu menyembuh tanpa bekas, karena kita pencet-pencet maka luka itu menyembuh dengan bekas. Bisa berupa bopeng ke bawah ya, jadi ada lekukan karena ada tarikan dari jaringan ikat di bawahnya, atau bisa malah nonjol keluar, jadi kayak keloid, semacam keloid gitu, nonjol keluar gitu ya. Nah, yang paling sering sih ngelekuk ke bawah gitu, atau yang kita sebut dengan scar acne atau bopeng jerawat. Itu agak sulit ngobatinnya malah ya, itu bisa bertahun-tahun ya, dan nggak bisa cuman pakai krim doang, harus pakai tindakan. Yang kedua yang sering juga adalah hiperpigmentasi pasca akne atau
flek hitam selesai jerawat. Sering nggak Teh? Ya, betul. Ya, itu biasanya terjadi pada orang-orang yang kulitnya sawo matang kayak saya gini. Biasanya pigmennya banyak sehingga kalau bekas inflamasi atau jerawat itu suka jadi flek hitam. Nah, itu juga agak lama ngobatinnya. Tapi dibiarkan pun sebenarnya akan pudar sendiri. Tapi itu lebih mudah daripada yang bopeng. Jadi tinggal dikasih krim pencerah atau tindakan-tindakan untuk mencerahkan wajah, itu akan kembali pudar gitu. Yang ketiga namanya eritema pasca akne atau kemerahan di bekas jerawat. Jadi jerawatnya sembuh tapi kok jadi merah mukanya. Sering ya lihat yang kayak gitu ya. Nah, itu agak lebih sulit lagi ngobatinnya. Oh gitu ya? Betul, itu biasanya butuh waktu lebih lama dan pengobatannya pun harus rutin dan menggunakan salah satu laser, jenis laser tertentu yaitu laser vaskular. Itu dibiarkan sih sebenarnya berangsur-angsur akan menghilang, cuman bisa butuh waktu yang cukup lama gitu. Jadi saran saya kalau ada jerawat, biarkanlah jerawat itu sembuh dengan sendirinya atau dengan mengikuti saran dari dokternya masing-masing. Jangan dipencet-pencet, jangan diobatin sendiri, atau jangan pakai herbal lah katanya pakai bawang putih, katanya pakai apa gitu ya. Betul. Nah, itu malah bikin penyembuhan luka nggak sempurna, maka jadi berbekas. Oke, berarti mitos ya Dok ya pemakaian bawang putih itu ya? Mitos. Betul. Ya sahabat Hermina. Karena memang sahabat Hermina di luar mungkin termasuk saya juga sebelum ketemu Sering dokter ya? Sebelum ketemu dokter ya menganggap kalau misalkan memang bahan seperti bawang putih kan dia kan apa namanya dari alam ya gitu ya, tidak akan menimbulkan apa namanya efek samping yang ini gitu yang berat gitu. Ternyata ada efek sampingnya juga ya Dok ya. Itu gitu. hoax banget malah bawang putih itu kan sifatnya panas ya. Kita Oke. masak aja kalau kita kepegang kan panas. Bayangkan tangan aja kepanasan, apalagi wajah. Bahkan saya sering dapat pasien yang akhirnya ada luka bakar akibat bawang putih tadi. Dia tumbuk ya, terus ditotolin gitu ke jerawatnya. Kering sih jerawatnya, tapi keringnya sampai kebakar sampai bawah. Tidak jadi borok gitu ya. Kemudian luka bakar, akhirnya masalah baru gitu. Ya. Jadi memang jangan sembarangan ya sahabat Hermina, tentunya baiknya dikonsultasikan dahulu dengan dokter Nia, spesialisnya. Oke. Baik, kita ke kesimpulan aja dokter. Mungkin ada saran atau misalkan ada ini untuk sahabat Hermina di rumah. Ya. Untuk jerawat segera dilakukan perawatan untuk mencegah jerawatnya. Tapi kalau udah terjadi jerawatan ya segera diobatin. Kalau masih ringan ya boleh diobati dengan skincare. Tapi kalau udah 1 minggu nggak ada perbaikan, sebaiknya segera dikonsultasikan ke dokter terdekat. Karena prinsip pengobatan jerawat itu secepatnya kita harus obati agar tidak menjadi infeksi meluas dan tidak menimbulkan bekas yang tidak diharapkan tadi. Itu aja pesannya. Oke, baik. Kita kasih opus dulu untuk dokter Nia. Terima kasih. Terima kasih banyak dokter Ya, Nia sama-sama, untuk sharing kita hari Teh. ini. Baik sahabat Hermina, kita cukupkan podcast kita hari ini. Tentunya ikuti terus podcast Rumah Sakit Hermina selanjutnya. Bye.